Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 03 akan mempresentasikan tentang schedule management plan yang telah dibuat oleh rekan kami Raditya Arif Wicaksono dengan NIM 24 dan project schedule yang telah dibuat oleh Muhammad Kaisan dengan NIM 023. Saya akan mempresentasikan bersama rekan saya Iskandar Dendra Hadian dengan NIM 28 dan saya dengan NIM 25. Oke, sikat. Gantian aja. Oke. Satu, tujuan dan ruang lingkup. Tujuan, menetapkan proses, peran, alat, dan standar untuk merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan melaporkan jadwal proyek guna mencapai milestone dan target rilis sesuai baseline. Adapun ruang lingkup yaitu berlaku untuk seluruh aktivitas dalam PBS proyek, termasuk pekerjaan internal tim, inti, hingga vendor atau mitra eksternal. Lalu yang kedua ada organizational procedur links. PBS sesuai dengan kerangka jadwal yang telah dibuat sebelumnya dari PBS sebelumnya, kemudian juga ada integrasi sistem, jadwal dan laporan disimpan di Google Sheets, arsip di dokumen disimpan di Google Drive, dan standar institusi, mengacu ke SOP manajemen proyek. Selanjutnya untuk nomor 3 ada peran dan tanggung jawab RAC, yang dimana R adalah responsible, A adalah accountable, dan C consultant, serta I informed. Nah, di sini pengembangan WBS itu semuanya A untuk project manager adalah sebagai accountable, lalu untuk estimasi sumber daya project manager juga sebagai accountable. Di sini project manager accountable untuk pengembangan WBS, estimasi sumber daya dan penetapan jadwal serta pemantauan dan pelaporan, dan juga sebagai bertanggung jawab untuk permintaan perubahan jadwal serta selainnya bisa dilihat lebih lengkap pada di tabel tersebut. Selanjutnya yang keempat, ada metodologi penjadwalan. Ada pendekatan, perincian sejak awal, logika dependensi, penyeimbangan sumber daya, dan manajemen cadangan. Adapun untuk keterangan masing-masing dapat dilihat pada layar. Kemudian yang kelima ada alat, format, dan repository, yang terdiri dari scheduling tool, pelacakan dan pelaporan, serta repository, yang keterangannya juga dapat dilihat pada layar. Selanjutnya untuk nomor 6, pengembangan model jadwal, schedule model development. Input kita adalah project charter WBS dan kamus WBS, daftar asumsi atau kendala, kalender kerja, dan daftar sumber daya. Langkah-langkah pertama, definisikan aktivitas. Kedua, susun urutan aktivitas, menentukan hubungan dependensi antar aktivitas. Lalu estimasi durasi, selanjutnya tetapkan sumber daya. Selanjutnya lagi hitung jadwal CPM, menerapkan CPM untuk menghitung early, late, start, finish, date, float, dan mengidentifikasi jalur kritis. Selanjutnya validasi kualitas, dan juga untuk terakhir bukukan baseline, yaitu menetapkan jadwal sebagai baseline setelah mendapat persetujuan dari CJB. Yang ketujuh ada satuan ukur dan akurasi estimasi. Di sini unit itu hari kerja, yaitu 8 jam per harinya, dan dalam satuan minggu ada 5 hari kerja. Lalu untuk akurasi, yang pertama fase perencanaan itu negatif 10% atau plus 15% rentannya. Lalu untuk fase eksekusi negatif 10% atau positif 10%. Lalu untuk aturan pembulatan durasi minimum untuk sebuah aktivitas adalah setengah hari atau 4 jam. Lalu untuk nomor 8 adalah kalender proyek. Di sini terdapat jam kerja, hari libur, dan kendala. Jam kerja di sini adalah dari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai jam 5 dengan 1 jam istirahat khusus hari Jumat. Jam istirahat bertambah 2 jam tanpa mengubah jam kerja. Lalu hari libur mengacu pada kalender libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah dari ITB. Untuk terakhir kendala jadwal pekerjaan di lapangan atau instalasi tidak boleh mengganggu kegiatan perkuliahan yang sedang berlangsung. 9. Baseline jadwal dan pengendalian, terdiri dari schedule baseline, aturan pembekuan, dan versi. Lalu yang 10 ada batas pengendalian, control results, yaitu ada SPI, schedule performance index, sleep milestone kritis, dan juga variasi sprint. Dan yang 11 ada pemantauan dan pelaporan, terdiri dari rapat rutin, monthly steering, indikator kinerja, format laporan, Gantt chart dan milestone plan analisis atau MTA, serta note to end. Untuk nomor 12, proses perubahan jadwal, schedule change control. Sini inisiasi, dimulai dari permintaan perubahan, lalu analisis dampak, itu dilakukan oleh manajer proyek, menganalisis dampak berlakukannya change request, lalu review dan persetujuan, JCP memutuskan terkait CR yang diajukan. Implementasi, apabila disetujui, diberlakukan penambahan jadwal. Lalu jejak audit, semua CR dan keputusannya didokumentasikan dengan baik. Lalu untuk nomor 13, integrasi risiko. Yang pertama, analisis risiko jadwal aktivitas pada jalur kritis akan dianalisis risikonya. Lalu cadangan waktu, schedule reserve, cadangan kontiguitas akan dialokasikan pada aktivitas di jalur kritis. Lalu trigger aktivasi cadangan, adanya keterlambatan dalam pengadaan barang. Nomor 14, asumsi dan kendala jadwal. Yang pertama, asumsi, dana proyek yang disetujui akan tersedia sesuai jadwal. Lalu tidak ada perubahan besar. Lalu untuk kendala, jadwal proyek tidak boleh mengganggu kegiatan perkuliahan dan juga anggaran tidak boleh melebihi batas yang disetujui. 15 ada standar kualitas jadwal, terdiri dari kepelacakan, kepadatan logika, leads atau lags, constraint, serta resource leveling. Yang ke-16 ada rencana komunikasi terkait jadwal, terdiri dari distribusi, media, dan perubahan baseline. Setiap keterangan dapat dilihat pada layar. Untuk yang terakhir, di sini ada nomor 17, yaitu kriteria penerimaan jadwal, yang dimana terdiri dari jadwal yang valid apabila jadwal telah memuat seluruh aktivitas yang didefinisikan oleh PPS, lalu jalur kritis telah diidentifikasi dan tervalidasi. Logika ketergantungan antara aktivitas telah divalidasi dan dianggap logis, alokasi sumber daya tidak berlebih, dan durasi sesuai estimasi. Baseline jadwal telah disetujui secara resmi oleh MP dan sponsor proyek. Lalu, Sekarang kita masuk ke project schedule dari pengembangan sistem pemantauan efek 6 ITB ini. Yang pertama ada fase 1, dari yaitu manajemen proyek. Durasi totalnya 10 hari, kemudian ada fase 2, analisis kebutuhan, durasi totalnya 10 hari juga. Kemudian ada fase 3, perancangan sistem, durasi totalnya 21 hari. Fase 4, pengadaan dan instalasi, durasi total 30 hari. Fase 5, pengujian, pelatihan, dan penutupan, durasi total 13 hari. Adapun isi dari masing-masing fase dapat dilihat. ini ada input, semua informasi, dokumen, dan data dasar yang digunakan sebagai basis dalam penyusunan jadwal proyek, yaitu yang pertama project charter, terus yang kedua WBS dan kamus WBS, yang ketiga daftar asumsi dan kendala, yang keempat daftar sumber daya, kelima kalender proyek, lalu ada daftar risiko dan juga data historis. Dan yang terakhir adalah tools, yaitu metode yang digunakan dalam mengolah input menjadi jadwal proyek, terdiri dari Gantt chart, expert judgment, analogous and 3-point estimation, rolling wave planning, resource leveling and analysis, software tools yang terdiri dari Google Sheets dan Google Drive, serta rapat. Sekian, terima kasih.